menerima mentah-mentah dari petuah ataupun instruksi dari seorang seniornya. Harus difilter, harus disaring. Makanya saya rasa jika ada bahasa gap of meaning, nanti takut terjadi gap of meaning, maka saya rasa junior terhadap senior itu harus ada gap of relation seperti itu. Jadi ada batasan hubungan nanti. Tinggal bagaimana ya senior proses sendiri, jika dibutuhkan ya silahkan mampir kan gitu kan, nimbrung. Junior. Nah, bicara tentang jika kita perlebar ya Kak, skopnya kita perlebar, kita bicara tentang bagaimana generasi saat ini gitu. Kita bicara pemuda saat ini, kita bicara mahasiswa saat ini. Dilihat dari mana ini dulu? Dilihat dari generasi seperti apa? Begini, saya melihat gini Kak. Ada karena tipe-tipe perbudakan ini sudah lahir di kampus gitu. Tirani ya. Tipe-tipe perbudakan karena begini, kadangkala karena dari siswa dia mau masuk ke mahasiswa kan ada satu babakan gitu ya. Iya. Nah, ketika dia bertemu dengan senior-senior yang mengkerdilkannya sehingga pemikirannya stagnan, pada akhirnya ketika dia keluar, dia terbiasa seperti itu, dia terbiasa membuntut gitu. Dia terbiasa membuntut, manut aja, nggak kosmopolitan gitu Kak. Dan ya, dan pada akhirnya kita melihat bahwa bagaimana mahasiswa saat ini gitu. Mahasiswa saat ini ya tadi itu kita terbiasa dengan perbudakan yang ada di kampus gitu. Apakah ini juga salah satu ulah senior atau karena memang ini sudah apa ya? Isu global gitu. Makanya gini Mbak. Ini masalahnya saya menemukan dua hal di situ, dua persoalan. Pertama, apakah senior yang terlalu sok-sokan di situ atau yang junior itu memang bodoh? Kan seperti itu. Makanya semisal jadi senior itu jangan, kalau mengambil bahasanya Muhammad Iqbal itu jangan aimless gitu Mbak. Jangan keaku-akuan. Oh inilah aku, itu jangan. Jadi bersikaplah sebagaimana. Makanya saya menolak konsep panggilan alek di situ. Iya. Kalau dalam ranah Madura kan panggil alek, mereka punya nama kan gitu kan. Harus dipanggil sesuai namanya. Baru di bagaimana seumpamanya itu dibenturkan dengan ini sudah jadi kultur, ini sudah jadi budaya. Lah kultur apanya kan gitu. Oke lah, semisal dalam kultur ataupun budaya dalam keluarga itu enggak apa-apa. Antara kakak dan adik manggilnya Alek kan gitu. Tapi mohon maaf, dalam ranah mahasiswa kan sudah punya nama ya panggil namanya saja, jangan panggil abang kayak panggil Eca kayak. Sudah ada intrik-intrik kepentingan gitu ya. Beda lagi yang barusan itu kan terkait senior. Baru ke yang ke junior. Junior yang mungkin bodoh. Makanya jadi junior itu jangan selalu menerima dengan gitu. Ya menerima mentah-mentah dari petuah ataupun instruksi dari seorang seniornya. Harus difilter, harus disaring. Makanya saya rasa jika ada bahasa gap of meaning, nanti takut terjadi gap of meaning, maka saya rasa junior terhadap senior itu harus ada gap of relation seperti itu. Jadi ada batasan hubungan nanti. Tinggal bagaimana ya senior proses sendiri, jika dibutuhkan ya silahkan mampir kan gitu kan, nimbrung. Junior ya fokus terhadap dirinya sendiri, terutama terhadap disiplin ilmunya masing-masing kan seperti itu. Barulah di situ ada gap of relation. Jadi gap of batasan hubungan. Nanti bisa sambil dibuka terkait generasi ya Mbak, terkait generasi ya saya generasi yang stagnan, yang tadi terbiasa dengan perbudakan gitu. Harus harus ada gaya baru sebenarnya. Harus ada filosofi baru di situ. Semisal junior harus bebas. Ya kan? Kebebasan seperti apa yang seharusnya? Bebas Mbak, bebas mencari pasangan, bebas mencari bebas menentukan pilihan. Iya, intinya bebas menentukan pilihan sesuai Tridharma perguruan tinggi kan seperti itu. Pendidikan. Sudah bicara Tridharma perguruan tinggi. Jadi bagaimana kalau Tridharma perguruan tinggi fokus aja kita menentukan penelitian yang kita kaji. Iya, penelitian. Menentukan arah pendidikan kita. Iya, kemana kita harus mengabdi gitu ya. Luar biasa. Dalam banget ya. Tapi mirisnya gini Mbak. Sebenarnya apa ya, terkait junior atau senior yang menjadi masalah itu ketika memang kita nggak punya pasangan ya sih. Kenapa bisa begitu Kak?
Kan kita bebas menentukan nasib kita Iya, sendiri. bebas, Gimana? miris gitu loh. Yang lain itu duduk berduaan ya kan. Saya rasa saya tidak sepakat kalau Loh, soal ya itu. gimana Pak. itu gimana itu? Saya tidak sepakat bahwa proses itu harus dengan berpasangan. karena begini yang menjadi prinsip, bukan prinsip saya sih, intinya yang menjadi apa ya, semboyan lah istilahnya, bahwa kita harus berdiri di atas kaki sendiri gitu. Oh, berdikari. Jadi jangan jadi alasan Jonas atau jomblo itu menjadi bagaimana itu menjadi penghambat proses kita gitu. Enggak, kan. bahasa yang cukup miris itu sendiri gitu. Alone. Lah iya kan? Enggak gitu juga. Enggak. Tuhan aja sendiri gak kesepian gitu ya. Oh, masa gimana itu? Enggak, maksudnya ketika kita maaf, tadi saya dibisik-bisik, jangan bawa-bawa Tuhan, maaf ya. Jadi kalau kita bicara sendiri, Iya. mungkin jadi kita bicara kesendirian gitu ya. Saya rasa nggak miris-miris juga sih Kak, gitu ya. Enggak, saya juga gini, Mbak. Secara pengalaman, saya itu dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ngopi saya itu di suatu kafe ya. Biasanya saya malam Selasa, malam Jumat ngafe, istiqomah itu. Saya duduk cuman bukan sok-sokan ya. Duduk baca buku, headset, dengerin musik ya kan. Tapi di depan saya itu Mbak ya, di depan saya, di meja depannya saya itu berduaan asik gitu. Pertanyaan saya, loh kok enak ya punya pasangan sedangkan saya itu sendiri. Itu kayaknya persoalan pribadi ya. Sekarang mungkin ya alhamdulillah ya, karena memang harus alhamdulillah. menyesuaikan Selamat ya, Kak, ya. dengan zaman, tapi perlu ada Berarti yang nggak punya pasangan persaringan mungkin gitu. dong. Ya Bu. Iya, enggak bercanda. Enggak apa-apa. Oke, kok, Kak. kembali ke generasi. Menarik sebenarnya kembali ke generasi. Iya. Jadi semuanya dikembalikan kepada kebebasan sendiri-sendiri. Kebebasan, Beneran. tapi ingat harus ada progresivitas di situ. Baik sendiri atau jangan berdua stagnan, harus iya. ada progresivitas. Ya gitu minimal berdua itu kan lebih menarik Mbak. Gimana? Semisal ya saya dengan Sambian, semisal, mohon maaf ya kameramen, mohon maaf. Semisal saya dengan Sambian, kita Siapa diskusi dengan tentang karya ya kan, tentang puisi, lebih asik kan? Ketimbang sendiri. Lah, Iya, kalau itu kan bukan nyari pasangan namanya, kan nyari teman diskusi gitu ya. Bisa kasih Oh, positif beda ya? banyak yang menemani gitu ya. beda. Seperti itu. Oke, itu kajian-kajian tentang senior dan junior. Memang ini merupakan tema-tema yang mungkin terjadi di sekitar kita. Karena saya katakan tadi, secara otomatis kita sebagai mahasiswa atau yang sudah jadi alumni ya, Jangan kita pernah lupa merasakan menjadi junior. komen. Jangan lupa komen nanti subscribe. Oh iya, siap. Jadi kita pernah menjadi junior, kita juga pernah menjadi senior. Nah, bagaimana nanti keduanya, relasi antara junior dan senior ini tidak menjadi alasan untuk kita berhenti berproses atau menghambat kita untuk selalu progresif, seperti itu. Dan juga tadi ada saran dari Kak Faruk bahwa yang junior atau adik tingkat jangan terlalu banyak ngebebek gitu, selalu ikut. Harus kosmopolitan, Mbak. Harus kosmopolitan. Cari di KBBI itu, Mbak, ada gitu. Iya Kak, siap. Buat teman-teman silakan nanti dicek di KBBI yang terbaru, jangan lupa ya. Jadi itu saja tentang senior dan junior. Apabila ada unek-unek dari teman-teman, silakan isi kolom komentar supaya bisa kita respon. Karena Simposium Today itu terbuka dan responsif gitu. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih Ya, Kak Faruk ya, ya. Semoga sama-sama, tidak bosan di Mbak. Simposium Today, tidak Insya bosan Allah juga nggak ketemu saya. bosan. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe, dan Iya. jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar selalu update video terbaru dari Simposium Today. Itu saja dari kami. Mohon apabila ada salah kata atau perbuatan atau salah ucap atau pelintiran-pelintiran yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.